Halo parents, bertemu kembali dengan kami, Mara dan Yusar Badudu, di sesi Wise Parenting. Sesi yang membicarakan topik spesifik seputar parenting. Nah, kali ini kita mau membicarakan tentang seks untuk anak SMP. Topik seks idealnya dapat dibicarakan di rumah dengan santai oleh orang tua kepada anak-anaknya. Karena semakin orang tua bersedia menerangkan tentang seks, semakin anak dapat dengan dewasa menyikapi dan menghadapi seks dan hal seputar seks dengan baik di dalam masa mereka. Di dalam masa SMP, dunia mereka mengalami banyak perubahan, saudara. Mereka bisa dengan cepat merubah teman, gaya pakaian, selera musik, minat, hobi, apapun itu, termasuk perubahan secara fisik. Nah, adalah baik waktu kita dapat, sebagai orang tua, kita dapat mengartikan setiap perubahan di dalam pembicaraan obrolan kepada anak, supaya mereka mengerti apa yang sedang terjadi dengan diri mereka. Dan dengan demikian mereka bisa tumbuh menjadi remaja yang percaya diri. Dalam setiap obrolan, ingatlah saudara bahwa tujuan dari obrolan kita adalah supaya anak SMP kita memiliki integritas seksual, yaitu kemampuan anak SMP ini untuk menjaga batasan yang pantas dan kemudian mereka bisa saling menghormati di dalam setiap sosialisasi mereka. Ya, setuju. Nah, di umur anak SMP adalah baik kalau saudara sebagai orang tua membuka ruang diskusi ya lebih banyak lagi, karena mereka sudah mulai sangat memakai pikiran mereka ya, bahkan juga perasaan di dalam konteks seks ya. Nah, di umur ini lebih banyak bicarakan soal menghargai diri ya sebagai pribadi dan juga tentang relationship. Karena biasanya di umur-umur sebelumnya di SD atau sebelumnya gitu ya, kita lebih banyak membahas tentang perbedaan antara pria dan wanita, laki dan perempuan, perbedaannya apa ya. Tapi kalau di umur ini lebih banyak bahas tentang itu, hubungan pertemanan mereka khususnya dengan lawan jenis. Ya. Kemudian juga dengan sengaja tunjukkan perbedaan antara bagaimana media menggambarkan seks dan pacaran ya, karena mereka sangat banyak mengkonsumsi hal-hal seperti ini dari media sosial ya. Tapi juga bandingkan dengan bagaimana di dalam kehidupan nyata yang tentunya dilandasi oleh nilai gitu ya. Dan jangan jadikan obrolan seperti ini, topik seperti ini adalah sesuatu yang membuat saudara kaku gitu ya dengan anak ya. Terus hanya ngobrolin sekali aja dan nggak pernah diobrolin lagi, nggak pernah dibicarain lagi. Tetapi bangun obrolan, bangun pembahasan, pembicaraan gitu yang dapat dibahas kembali saat mungkin sedang habis nonton film bareng gitu ya, bahkan lihat satu konten di YouTube, di internet gitu, atau ketika bisa melihat hubungan orang lain yang bisa juga dibahas. Apa gitu. Yang di sekitar kita ya? Ya betul. Tanya pada mereka. Apa yang mereka pandang nyata, pantas, atau mungkin dengan perbandingan bagaimana seks dan pacaran itu digambarkan secara umum. Dan hal yang krusial adalah pengajaran yang sudah kita berikan kepada anak sejak kecil, yaitu tentang penguasaan diri. Nah, konteks seks ini banyak bicara tentang pengendalian diri, ya, termasuk di anak-anak umur SMP. Nah, Galatia 5 ayat 22-23 berbicara seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ini adalah kesempatan buat saudara untuk mengingatkan kembali kepada mereka tentang nilai penguasaan diri di dalam konteks integritas seks. Ya. Nah, di lain sisi latih reaksi kita sebagai orang tua. Karena dalam fase ini anak mungkin akan tanya banyak, dia akan cerita banyak sesuatu yang bisa jadi
mengagetkan saudara, mengejutkan saudara gitu dengan cerita-cerita atau pertanyaan-pertanyaan yang related dengan seks. Ya. Dan ingatlah bahwa mereka akan menilai Anda, reaksi Anda sebagai orang tua, untuk kemudian mereka akan menentukan apakah saudara adalah tempat yang aman bagi mereka untuk menyampaikan komentar mereka, keingintahuan mereka, bahkan kekhawatiran mereka, apapun yang mereka sedang rasakan dan alami. Ya. Dan nggak apa-apa kalau kita bisa bilang ke anak kita gini, pertanyaannya bagus tuh, itu keren banget ya, Papa rasa pertanyaan kamu bagus, ceritanya serius banget, ya. Tapi boleh nggak ya, Papa pikirin dulu gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi, Papa cari tahu dulu. Maksudnya kenapa? Nggak usah merasa kita ini tahu semua, gitu ya. Yang artinya bisa jadi kita jadi so tahu. Belaga ingin kasih tahu teman-teman, tapi sebenarnya kita belum tahu secara detail, spesifik apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kita cari tahu dulu. Ya bahkan kalau perlu pelajari dulu maksudnya apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ini, karena again anak-anak SMP sudah banyak mulai berpikir masuk seperti orang dewasa. Ya. Di lain sisi sebagai orang tua di JPCC, saudara bisa, kalau anak-anak SMP ya di JPCC Youth, mereka udah punya small group kan ya, cari tahu teman-teman mereka itu siapa ya, di small group mereka, karena mereka udah punya teman-teman di small group. Ada komunitas baru di gereja yang mereka bisa obrolin hal-hal seperti ini ya. Tanpa terkecuali seks juga bisa menjadi pembahasan yang penting. Kenali SGL anak saudara, small group leader ya. Ini fase terpenting dalam kehidupan anak kita untuk mereka terhubung dengan orang dewasa lain yang seiman dan yang bisa diteladani. Betul. Ya, yang nilainya sesuai dengan kita ya. Yang adalah dalam hal ini kalau di JPCC small group leader, dan kita tahu para anak-anak perempuan SGL-nya kakak perempuan juga ya, anak-anak cowok kakak SGL-nya anak cowok juga gitu ya. Jadi saudara kenali SGL anak-anak saudara ya, mereka perlu tahu bahwa mereka dapat dengan aman mendiskusikan topik-topik yang sulit dibicarakan, termasuk seks dan pacaran di kelompok mereka, di komunitas small group mereka, termasuk dengan SGL ya, dengan orang dewasa lain yang bukan papa, mama atau ayah atau ibu mereka, yang sebetulnya tetap harus dibicarakan dengan kita sebagai orang tua, tapi ya itu harus adalah baik kalau ada orang lain dewasa yang bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Jangan merasa negatif kalau anak sebenarnya lebih nyaman menanyakan hal-hal yang sensitif seperti seks dengan SGL-nya daripada sama kita. Gak apa-apa, itu hal yang sangat natural dan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu jangan berhenti sampai di situ ya. Kalau ada pembicaraan bahasan di gereja atau di small group mereka, apalagi tentang seks, saudara bisa follow up, tindak lanjuti dengan lanjutkan obrolan mereka, pembahasan mereka di rumah, di dalam keluarga saudara, supaya jadi bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di dalam sebuah keluarga, termasuk keluarga saudara. Apalagi di JPCC, membicarakan seks itu merupakan sesuatu yang dibicarakan dengan terbuka di dalam khotbah, di dalam masukan-masukan sama kakak-kakaknya. Sangat sering anak-anak saya cerita tentang bagaimana di dalam khotbah mereka membicarakan hal tentang seks, dan itu sudah menjembatani orang tua, membuka pintu buat orang tua bisa tanya apa yang sedang dibicarakan, bagaimana pendapat kamu. Dan mungkin ada contoh-contoh pembicaraan komunikasi dengan anak-anak kita dengan orang tua dalam konteks ini. Beberapa kali saya dengan anak perempuan saya, karena kita tahu ya kalau perempuan itu memang cenderung juga ya, perempuan laki di usia SMP, mereka memperhatikan penampilan. Dan beberapa kali saya bilang sama anak perempuan saya, rambut dia keriting, dan banyak teman-temannya rambutnya lurus. Dan kalau saudara menyadari banyak model yang rambutnya lebih banyak yang lurus daripada yang keriting besar gitu, saudara.
Nah, tapi saya selalu encourage dia bahwa rambut dia bagus. Setiap kali saya lihat foto siapapun di Instagram atau di mana yang rambutnya seperti dia dan bagus, saya bilang, lihat ini rambut dia bagus kayak kamu gitu ya. Dan saya kasih masukan bagaimana cara merawatnya supaya dia bisa menerima diri dia apa adanya. Ya, karena di umur ini SMP anak mulai ini ya aware dengan penampilan. Iya, gitu ya. Biasanya betul. sampai kelas 5, 6 SD itu masih ya cuek, tapi udah begitu masuk SMP mereka mulai aware. How do I look? Betul. Gitu ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dengan teman-teman mereka, apalagi dengan lawan jenis tentunya. Ya. Saya juga pernah bilang kalau anak perempuan tuh memang bajunya suka modelnya banyak sekali ya, 1001. Jadi saya selalu bilang sama anak saya bahwa kalau kita mau diri kita dihormati, misalnya mau dilihat cowok dengan pantas dan nggak mau dengan kurang sopan gitu ya, maka kita harus lebih dulu menghormati diri kita dengan memakai pakaian yang pantas, sehingga kita nggak berbenturan dengan pakai ini boleh, pakai ini enggak, pakai ini jelek, pakai ini bagus gitu. Jadi dasarnya apa supaya anak kita mengerti maknanya. Ya beberapa kali juga memang ini bukan sesuatu yang baru. Kalau kita selalu dari dulu sering kali memuji anak dari karakternya, sehingga dari situ mereka bisa mengerti bahwa nilai mereka dan harga diri mereka itu bukan karena dari penampilan mereka semata, malah sebenarnya sumbernya adalah dari dalam. Itu sebenarnya waktu kita ngobrol dan mengemukakan kita muji sifat dia atau nilai-nilai yang dia lakukan, itu menyampaikan kepada mereka bahwa hey, kelebihan kamu dan daya tarik utama kamu itu ada di dalam, bukan ada di luar. Dan itu menjadi sesuatu yang lebih mengidentifikasi siapa diri mereka. It's good, karena penting juga untuk kita berikan awareness tentang bagaimana anak-anak kita di umur ini menghargai dan menghormati keberadaan mereka, ya, tubuh mereka termasuk. Nah, saudara bisa mengambil waktu ngobrol dengan anak saudara, menyampaikan pertanyaan seperti ini misalnya. Apa artinya menghormati Tuhan dengan tubuhmu? Gitu ya, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk berpikir bagaimana mereka menghargai tubuh mereka. Karena Tuhan lebih dahulu menghargai keberadaan mereka. Ya, kasih pandangan ke anak cowok misalnya, ya, tentang bagaimana mereka menilai penampilan anak perempuan, gitu. Karena itu akan mempengaruhi hubungan pertemanan mereka. Ketika apalagi anak cowok ya bisa menghargai ya keberadaan anak-anak perempuan. Ya, dalam pertemanan khusus, ya, mereka harus hati-hati dengan sentuhan dan kata-kata, ya, karena itu dalam konteks dia menghargai dan menghormati orang lain. Namun sebelum itu, dia juga harus bisa menghormati dan menghargai keberadaannya sendiri lebih dahulu, gitu. Ya. Bisa juga saudara tanya tentang perpacaran anak saudara. Siapa yang kamu kenal lagi pacaran sekarang? Siapa yang lagi jadian? Siapa yang lagi jadian? Ya SMP ada juga, tapi nggak harus lihat anak SMP atau SMA yang mereka kenal gitu ya. Ya itu bisa menjadi bahan pembicaraan, gitu. Bahas dari apa yang mereka lihat, apa sih untungnya pacaran, ya di umur anak seperti itu, apa sih ruginya gitu kalau pacaran gitu, apa yang terjadi kalau kamu pacaran atau kamu nggak pacaran, ya bahas adalah hal yang baik, waktu yang baik untuk membahas lebih dalam tentang sebab atau akibat, ya sebab atau dampak, ya segala sesuatu yang kita lakukan sekarang akan berdampak kepada hari-hari ke depan, termasuk perpacaran. Sudah bisa mulai jelaskan kalau pacaran itu apa sih tujuannya, gitu. Kayak jauh bener gitu untuk jelasin, nggak apa-apa, jelasin aja apa yang kita lakukan sekarang, dampaknya apa kalau kamu pacaran, emang ngapain, apa benefitnya, apa yang membuat kamu berubah waktu kamu pacaran atau kamu nggak pacaran, gitu. Atau juga ada tuh teman mereka yang udah jadian terus putus, and then mereka akan cerita, sekarang mereka awkward loh, padahal dulu gitu ya. Itu bisa menjadi
salah satu obrolan yang menarik dari dampak. Oh iya ya, kalau pacaran sebentar, habis itu udah nggak jadian lagi, ya jadi temen bukan, jadi mantan gitu. Banyak anak kita yang sejak SMP ya sampai SMA ya gitu, nyambung putus gitu ya. Mending sama orang yang lain gitu. Jadi memperlihatkan bahwa mereka sebetulnya nggak punya tujuan yang jelas ya, karena namanya juga masih umur teen ya. Lalu ya hanya melakukannya aja tanpa berpikir panjang. Memang di anak-anak umur SMP biasanya mereka lebih punya pikiran yang lebih short gitu ya, nggak berpikir panjang. Makanya kesempatan buat kita untuk menjelaskan tentang dampak dari apa yang kita putuskan atau yang kita lakukan. Justru gitu, itulah ya, melalui obrolan-obrolan itu dapat mempertajam pemikiran anak kita. Karena di umur ini anak mulai pakai perasaan lebih banyak porsinya. Di umur sebelumnya mereka nggak terlalu banyak memfungsikan perasaannya gitu kan. Ya udah bisa dari kelas 2, kelas 3 itu suka dengan lawan jenis, which is itu normal. Ya, tapi di umur SMP juga sebenarnya mereka punya perasaan suka dengan lawan jenis, tapi perasaannya lebih banyak dipakai sekarang. Gitu ya, berperan di dalam perilaku mereka dan tindak tanduk mereka. Ya, jadi ya bicarakan dengan anak saudara. Ya. Lalu saudara bisa tanya, atau gini, kalau mereka tanya sesuatu, mereka cerita, saudara bisa bilang, hey, I'm here. Ya, papa, mama selalu ada di sini untuk mendengar apa yang mau kamu ceritakan. Ya, buka ruang atau kesempatan supaya mereka mau bercerita. Ya, tanpa nggak usah nanya lebih lagi gitu ya. Kamu kenal sama siapa? Kamu teman kamu siapa? Maksudnya nggak usah kayak mau diinterogasi seperti itu. Tapi biar mereka tahu bahwa we are here to talk. Ya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan relationship atau juga seks ya. Dan jangan ragu-ragu saudara, misalnya saya memberikan ide aja sama saudara. Kalau saudara mau bilang sama anak saudara, hey, karena ini yang saya lakukan ya. Kalau kamu ada suka sama siapa gitu, hati-hati, jangan terlalu mudah untuk ngomong sama teman. Cerita aja sama bun atau sama ayah gitu. Karena waktu teman kita itu ternyata misalnya ngomong ke teman lain, maka hubungan kita sama si A, si orang tersebut itu bisa jadi runyam. Apalagi kalau misalkan beberapa waktu ternyata perasaannya udah nggak sama lagi gitu. Jadi saudara bisa kasih masukan. Kalau beberapa dari saudara pikir, oh jadi saya nanti memberikan ide, karena cepat atau lambat itu menjadi bahasan di dalam keseharian anak-anak SMP. Jadi kalau saudara memberikan masukan-masukan, itu justru sangat berguna, saudara. Ya. Nah, waktu mereka bercerita juga, ya mereka membuka hatinya, kita bisa bilang waktu udah selesai gitu ya, terima kasih, thank you for sharing this. Gitu. Boleh nggak? Nanti kita obrolin lagi. Again, membuka ruang buat mereka bahwa, kalau ada apa-apa berhubungan dengan ini, aku tahu bisa datang ke siapa dan aku masih bisa ngomongin, especially dengan orang tuanya. Yes. Di lain sisi, saudara bisa sampaikan kalau misalnya mereka merasa orang lain ingin melakukan sesuatu yang sebetulnya mereka nggak pengen orang lain lakukan kepada mereka, ya, saudara bisa kasih tahu bagaimana mereka meresponinya. Ya, siapa tahu ada hal-hal yang dilakukan oleh teman-temannya, ya, lawan jenis kepada anak saudara, especially anak perempuan ya, menerima perilaku dari teman cowoknya. Saudara bisa bahas tentang ini. Kalau kamu nggak mau diperlakukan seperti itu, bagaimana meresponinya? Nah, setiap kita punya hal yang berbeda untuk menyampaikan kepada anak-anak kita. Nggak ada sesuatu yang baku, tapi bagaimana seorang anak kalau dia nggak nyaman dengan itu, saudara sampaikan atau ya sebetulnya ajarkan sih kepada mereka bagaimana meresponi hal seperti itu. Karena yang terpenting adalah terbuka. Ya, ini kan topik yang sangat memerlukan keterbukaan antara anak dengan orang tua dengan anak, apalagi di umur-umur SMP. Ya, sehingga mereka ya termasuk mengerti tentang
Itu yang tadi yang saya bilang tentang pacaran misalnya. Ya, sebelum mereka mau lebih jauh tentang pacaran-pacaran gitu ya, saudara tanya ke mereka, apa artinya sih pacaran buat kamu? Ya, selami pengertian mereka tentang pacaran, supaya mereka nggak yang tadi saya bilang kita dia nyambung putus, jadi seperti tidak menghargai pertemanan khusus atau hubungan atau pacaran ya, dan luruskan pandangan-pandangan mereka, bukan koreksi ya sebetulnya koreksi, tapi di umur ini kita semacam ya koreksi disampaikan gitu, meluruskan disampaikannya dengan lebih diplomatis gitu ya, supaya anak juga tidak merasa terhakimi. Jadi bukan jangan, nggak boleh tuh, kenapa gitu? Ya, mereka mulai kalau seperti itu mereka akan defensif. Dan di dalam mereka mau share sama saudara, menceritakan segala sesuatu yang mereka alami, ya padahal kita adalah pihak yang sebaiknya adalah pihak pertama yang menerima cerita atau share dari mereka tentang hal seperti ini. Jadi ya itu, jadilah orang tua dan anak memiliki komunikasi yang terbuka. Tempat yang aman buat anak bisa bercerita, bertanya, tempat yang terbuka dengan berbagai topik, dan juga bersedia untuk belajar, cari tahu apa yang seputar apa yang anak kita mau tahu, dan kita persiapkan diri kita menjadi orang tua yang lebih bijaksana, supaya kita juga bisa menjadi sumber informasi yang baik buat mereka. Exactly. Ya, masa SMP adalah tahun-tahun untuk mendukung perjalanan pribadi mereka. Ya, mereka perlu peneguhan, perlu conviction yang terjadi, atmosfer yang terjadi di rumah yang akan mendukung mereka berhubungan dengan integritas seks ya. Dan Anda sebagai orang tua perlu hadir di sisi mereka dan bersikap tenang dalam menjawab setiap pertanyaan mereka. Sekali lagi keterbukaan itu penting. Atur respons Anda sebagai orang tua saat menerima pertanyaan yang tidak terduga, dan pastikan untuk menanggapi dengan serius, jangan bercanda gitu ya, jangan menjadi sesuatu yang terlewat aja dan kita pikir ini nggak penting, atau penting tapi nggak boleh bicarain lah, nggak usah dibahas karena mereka masih SMP. Justru pakai momen itu untuk dengan serius menanggapi dengan sengaja juga tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mau mereka katakan gitu ya, lewat apa yang mereka alami. Dan lanjutkan diskusi ini dengan terus mengembangkan rasa ingin tahu tentang dunia mereka dan apa yang menjadi perhatian mereka. Ya, kami rasa itu yang bisa kami bagikan tentang pembahasan antara orang tua dengan anak tentang seks dan keputusan-keputusan yang bijaksana yang akan melahirkan yang didasari oleh nilai-nilai yang kita miliki, akan menolong dan membantu anak-anak kita. Kiranya setiap kita diberkati dengan topik seks ini.